Kemana arah karir Mbappe setelah konflik ini? Masa depan Mbappe jika dilabel pemain sulit diatur? Setelah masalah konflik dengan pelatih Alonso, kini karir Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan tajam dunia sepak bola internasional. Kali ini, bukan soal gol, rekor, atau trofi, melainkan hubungan yang dikabarkan memburuk antara Mbappe dan pelatihnya. Isu ini dengan cepat memicu spekulasi besar tentang masa depan salah satu pemain terbaik dunia tersebut. Menurut laporan berbagai media Eropa, masalah ini bukan sekedar perbedaan pendapat biasa. Ketegangan disebut sudah berlangsung cukup lama, berawal dari perbedaan visi taktik, peran di lapangan, hingga cara tim dibangun di sekeliling Mbappe. Sang bintang dikabarkan merasa tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proyek jangka panjang tim, sementara pelatih ingin menegaskan otoritasnya tanpa kompromi. Situasi ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Kemana arah karir Mbappe setelah konflik ini? Masa depan Mbappe jika dilabel pemain sulit diatur? Dalam beberapa laga terakhir, bahasa tubuh Mbappe menjadi bahan perbincangan. Gestur frustrasi, minimnya komunikasi dengan pelatih di pinggir lapangan, hingga ekspresi dingin saat ditarik keluar, semuanya dibaca publik sebagai sinyal adanya masalah serius. Media menyebut ini adalah fase paling rumit dalam karir profesional Mbappe sejak ia menjadi superstar. Secara historis, Mbappe dikenal sebagai pemain dengan ambisi besar dan standar tinggi. Ia ingin tim bermain kompetitif di level tertinggi Eropa, bukan hanya domestik. Ketika visi itu dirasa tidak sejalan dengan pelatih, konflik pun dianggap tak terelakkan. Kontroversi semakin memanas ketika muncul laporan bahwa Mbappe mulai kehilangan peran sentral yang selama ini menjadi ciri khasnya. Beberapa keputusan taktik pelatih disebut mengurangi kebebasan Mbappe, sesuatu yang selama ini menjadi kekuatan utamanya. Disinilah benturan ego dan otoritas mulai terlihat jelas. Para analis sepak bola menilai ini adalah momen krusial dalam perjalanan karir Mbappe. Bertahan berarti menerima sistem pelatih dan menekan egonya. Pergi berarti membuka babak baru, namun dengan resiko besar, adaptasi, tekanan ekspektasi, dan label pemain sulit diatur. Klub mana yang akan menerima Mbappe? Apakah semua pelatih akan takut menerima Mbappe jika memang benar sulit diatur? Di sisi lain, klub berada dalam posisi sulit. Kehilangan Mbappe bukan sekedar kehilangan pemain, tapi kehilangan ikon, daya tarik global, dan nilai komersial yang luar biasa. Namun mempertahankan pemain bintang tanpa harmoni dengan pelatih juga dianggap sebagai bom waktu. Media Eropa menyebut bahwa situasi ini membuat Mbappe lebih selektif memikirkan langkah berikutnya dalam karirnya. Ia tidak lagi sekedar mencari kontrak besar, tetapi proyek olahraga yang jelas, pelatih yang sejalan, tim kompetitif, dan peluang nyata meraih gelar terbesar. Beberapa pihak menilai konflik ini justru bisa menjadi titik pendewasaan Mbappe. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai talenta luar biasa, tetapi sebagai figur yang harus mampu beradaptasi dengan sistem dan kepemimpinan. Namun ada pula yang khawatir, konflik berlarut justru bisa mengganggu fokus dan performanya di usia emas karirnya. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah sorotan publik yang tak pernah reda. Setiap pernyataan Mbappe sekecil apapun selalu ditafsirkan sebagai kode. Setiap keputusan pelatih selalu dianggap sindiran. Drama ini pun berkembang jauh melampaui lapangan hijau. Satu hal yang jelas, karir Mbappe kini berada di persimpangan penting. Konflik dengan pelatih ini bukan sekedar isu internal, melainkan penentu arah masa depannya sebagai ikon sepak bola dunia. Apakah ia akan bertahan dan membuktikan profesionalisme tertinggi, atau memilih pergi demi proyek yang lebih sesuai dengan ambisinya? Dunia sepak bola menunggu jawabannya. Karena apapun keputusan Mbappe setelah konflik ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu klub, tetapi oleh peta kekuatan sepak bola Eropa secara keseluruhan. Secara spekulatif, belum bisa dipastikan. Maka berdasarkan pola karir Mbappe dan dinamika sepak bola Eropa, ada 3 klub yang paling realistis yang cocok sebagai tujuan baru Mbappe setelah bermasalah dengan pelatihnya.
Liverpool jika ingin riset karir. Tujuan paling masuk akal. Liverpool sering luput dari pembicaraan, tapi justru diam-diam cocok. Kenapa Liverpool? Sistem jelas, bukan klub drama bintang. Liga Inggris adalah panggung terbesar dunia. Mbappe bisa menjadi pusat proyek baru. Fans lebih menghargai kerja keras daripada ego. Namun bagaimanapun, klub baru tak sepenuhnya selalu menemukan hal baik. Tentu kemungkinan ada resiko-resiko. Mbappe harus siap bermain lebih kolektif. Tidak semua sistem Liverpool cocok untuk free roll. Manchester City secara taktik sangat ideal buat Mbappe, namun secara ego mungkin agak rumit untuk Mbappe. Manchester City secara sepak bola dikenal memiliki kombinasi yang sangat mematikan. Jika memang Mbappe ke Manchester City, mungkin Guardiola bisa memaksimalkan Mbappe secara taktik. City punya stabilitas dan peluang trofi besar. Lingkungan profesional, minim drama media. Namun perlu diingat bahwa Guardiola adalah pelatih dengan kontrol absolut. Jika konflik Mbappe dengan pelatihnya benar-benar serius dan terjadi pelepasan Mbappe, maka kira-kira klub mana yang sesuai dengan Mbappe?